selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita punya topik kesehatan yang penting banget nih berdasarkan materi yang Anda siapkan. Penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, misi kita kali ini adalah ya memahami apa sih PJK itu, terus dampaknya gimana, terutama di Indonesia yang ternyata cukup mengkhawatirkan ya. Kita juga akan lihat faktor risikonya dan ada beberapa fakta menarik termasuk soal bedanya gejala PJK antara pria dan wanita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Fakta pertama nih yang cukup bikin kaget. PJK itu bukan cuma penyakit orang tua lagi loh sekarang. Ada data yang menunjukkan prevalensinya di Indonesia itu lompat ya ampun 300% antara 2013 sampai 2018. Betul sekali. Dan bahkan ada tren kenaikan sekitar 2% per tahun, itu khusus untuk usia di bawah 40 tahun, antara tahun 2000 sampai 2016. Jadi memang bergeser ke usia lebih muda. Wow. Secara global juga WHO mencatat ya, penyakit kardiovaskular, termasuk PJK ini, jadi penyebab sekitar 32% kematian global di tahun 2022. Tinggi sekali ya. Di Indonesia sendiri, ini penyebab kematian nomor 1. Dan bebannya ke negara juga besar. Tahun 2016 saja, itu sampai 7,4 triliun rupiah. Jadi, ini masalah serius banget. Iya, serius dan kayaknya makin meluas ya. Oke, jadi bisa dijelaskan sedikit, PJK tuh sebenarnya apa sih secara sederhana? Jadi PJK itu intinya adalah aterosklerosis. Gampangnya, bayangkan ada penumpukan plak di dinding arteri koroner Anda. Arteri koroner itu kan pembuluh darah yang ngasih makan jantung kita ya, bawa oksigen. Oke, plak itu kayak kotoran gitu ya? Ya, semacam itu. Isinya campuran lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lain. Nah, lama-lama plak ini bikin arteri jadi kaku dan sempit. Akibatnya apa? Aliran darah yang kaya oksigen ke otot jantung jadi terbatas. Ini yang namanya iskemia. Iskemia, oke. Kekurangan oksigen ya berarti? Betul. Kalau sampai alirannya tersumbat total, nah itulah yang kita sebut serangan jantung. Paham. Kalau gitu, siapa aja sih yang paling berisiko kena PJK ini? Ada faktor risiko yang kita nggak bisa ubah ya. Kayak usia, kan makin tua, makin berisiko. Terus jenis kelamin, umumnya pria lebih tinggi risikonya di usia muda. Sama satu lagi riwayat keluarga. Kalau ada keluarga dekat yang kena PJK, risiko kita juga naik. Itu nggak bisa diapa-apain kan? Oke, itu yang nggak bisa diubah. Tapi ada juga yang bisa kita kontrol kan? Nah, ini yang penting. Banyak banget faktor yang bisa kita kendalikan. Misalnya, merokok. Itu jelas merusak pembuluh darah. Terus, hipertensi atau darah tinggi. Itu bikin arteri kaku. Kolesterol tinggi, terutama LDL yang jahat itu, nah itu bahan baku plak. Diabetes juga. Obesitas atau kegemukan. Pola makan nggak sehat, banyak lemak jenuh, gula, garam. Kurang gerak, sama stres kronis. Itu semua bisa kita intervensi. Itu faktor-faktor yang mungkin udah sering kita dengar ya. Ada nggak sih temuan baru soal risiko PJK ini? Nah, ini dia nih, insight kedua yang menurut saya sangat menarik. Sekarang ini, penelitian lagi banyak menyoroti kaitan PJK dengan kondisi lain. Contohnya, obstructive sleep apnea atau OSA. OSA, itu yang henti napas waktu tidur itu kan ya? Betul sekali. Jadi, OSA itu menyebabkan kondisi namanya hipoksia intermiten. Artinya, kadar oksigen dalam darah itu turun naik berulang kali pas kita tidur. Dan ternyata, ini bisa mengubah komposisi mikrobiota usus kita. Bakteri baik di usus itu loh. Wah, serius? Ngaruh ke usus? Kok bisa? Iya, jadi perubahan mikrobiota ini bisa memicu peradangan di seluruh tubuh. Terus juga meningkatkan produksi zat namanya TMAO. Nah, TMAO ini sekarang udah diketahui berhubungan erat sama peningkatan risiko aterosklerosis, PJK, dan juga hipertensi. Jadi ini kompleks banget ya. Ada hubungan antara tidur, usus, sama jantung. Benar. Ini menunjukkan PJK itu nggak sesimpel yang kita kira. Melibatkan interaksi antar sistem organ yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya. Oke. Bicara soal kompleksitas, ini nyambung ke gejala nggak sih? Kan yang paling terkenal itu nyeri dada ya? Betul. Nyeri dada atau angina itu gejala klasik. Rasanya kayak ditekan, berat, sesek gitu di dada. Kadang bisa menjalar ke lengan, bahu, leher, atau rahang. Ini memang paling sering dialami pria.
Gejala lain yang umum juga ya sesak napas, keringat dingin, mual. Tapi, nah ini insight ketiga yang penting banget. Apa tuh? Wanita itu sering banget mengalami gejala yang kita sebut atipikal, nggak khas gitu. Atipikal maksudnya gimana tuh? Kenapa bisa beda? Kemungkinan besar karena ada perbedaan fisiologi ya. Jantung wanita itu kan cenderung lebih kecil, pembuluh darahnya juga lebih sempit. Dan masalah PJK pada wanita itu seringnya melibatkan pembuluh darah yang kecil-kecil, mikrovaskuler, nggak cuma arteri besar. Oh, oke. Jadi gejalanya bukan nyeri dada yang jelas gitu. Bisa jadi nggak? Wanita mungkin lebih sering merasakan misalnya kelelahan yang luar biasa, yang nggak jelas sebabnya, dan berlangsung lama. Atau gangguan tidur, cemas berlebihan. Bisa juga nyeri di area lain, kayak rahang, punggung bagian atas, atau leher. Atau sesak napas tapi nggak disertai nyeri dada yang khas. Wah, ini penting banget ya untuk diketahui. Penting sekali, karena gejala atipikal ini sering disalahartikan. Dikira cuma masalah pencernaan, atau stres biasa, atau masalah psikologis. Akibatnya, diagnosisnya bisa telat, penanganannya juga telat. Ini bisa berpengaruh buruk buat wanita. Benar banget, ini bisa jadi kunci buat deteksi dini ya. Nah, dengan gejala yang bisa beda-beda gitu, gimana dokter memastikan diagnosis PJK? Prosesnya biasanya bertahap ya, dimulai dari tanya jawab riwayat medis yang lengkap, terus pemeriksaan fisik, lalu lanjut ke tes non-invasif, misalnya EKG, rekam listrik jantung, terus ada uji latih jantung atau stres test, lihat respons jantung pas aktivitas. Ada juga ekokardiogram, itu kayak USG jantung, buat lihat struktur sama fungsi pompanya. Atau CT scan jantung buat lihat kalsium, tanda plak. Oke, itu yang non-invasif. Ada yang lebih pasti? Standar emasnya, atau yang paling akurat untuk lihat penyumbatan, itu angiografi koroner, atau sering disebut kateterisasi jantung. Ini prosedur invasif minimal. Jadi ada selang kateter tipis dimasukkan ke arteri, terus disemprot zat kontras biar penyumbatannya kelihatan di ronsen. Tapi tadi katanya kadang susah ya deteksi masalah di pembuluh kecil, terutama pada wanita. Nah, itu tantangannya. Tes standar kayak angiografi kadang kurang sensitif mendeteksi penyakit mikrovaskular itu, yang memang lebih sering terjadi pada wanita. Jadi perlu kecermatan lebih dari dokternya. Oke. Nah, kalau diagnosisnya sudah tegak nih, penanganannya gimana? Penanganannya itu, kombinasi. Nggak bisa cuma satu cara. Fondasinya itu jelas perubahan gaya hidup. Gaya hidup sehat ya? Betul, mulai dari pola makan, kurangi garam, gula, lemak jenuh. Perbanyak serat, lemak baik, kayak dari ikan atau minyak zaitun. Olahraga teratur, itu wajib. Minimal 150 menit seminggu yang intensitas sedang. Terus berhenti merokok, ini mutlak. Jaga berat badan ideal, kelola stres, dan tidur cukup. Tidur itu penting loh, sekitar 7-9 jam semalam. Selain gaya hidup, ada obat-obatan? Ada beberapa pilar pengobatan. Misalnya statin, itu buat nurunin kolesterol jahat. Beta blocker, buat nurunin tekanan darah dan beban jantung. Terus ada pengencer darah, kayak aspirin, buat cegah pembekuan darah. Nitrat juga bisa dipakai buat melebarkan pembuluh darah, ngurangi nyeri dada. Kalau obat nggak cukup? Kalau sumbatannya udah parah atau gejalanya berat, ya perlu tindakan lebih lanjut. Bisa angioplasti, itu pakai balon buat buka sumbatan, seringnya dipasang stent atau cincin juga biar nggak nyempit lagi. Atau kalau sumbatannya banyak dan kompleks, mungkin perlu operasi bypass. Itu bikin jalur baru buat aliran darah melewati sumbatan. Oke, lengkap sekali penjelasannya. Jadi kesimpulan penting nih buat pendengar kita, apa yang perlu kita ingat dari deep dive ini? Pertama, PJK ini ancaman serius ya, dan prevalensinya naik terus, bahkan di usia muda di Indonesia. Jadi jangan anggap remeh. Kedua, penting banget tahu faktor risikonya. Bukan cuma yang klasik kayak merokok atau hipertensi, tapi juga yang baru-baru ini terungkap kayak hubungan sama sleep apnea dan bakteri usus tadi. Betul. Dan yang ketiga, ini krusial banget, sadari kalau gejala PJK itu bisa beda banget antara pria dan wanita. Pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa loh. Iya, tepat sekali. Dan ini juga mungkin memunculkan satu pertanyaan menarik ya untuk kita renungkan bersama.
Mengingat hubungan antara kesehatan usus, gangguan tidur, kayak OSA, dan risiko jantung ini makin jelas, kira-kira di masa depan mungkin nggak ya intervensi yang fokus ke usus kita? Misalnya pakai probiotik khusus atau ngatur pola makan yang lebih spesifik lagi buat mikrobiota. Itu bisa jadi bagian dari strategi pencegahan penyakit jantung kita. Wah, menarik sekali tuh. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Iya, ini area riset yang pasti akan terus berkembang. Baik, terima kasih banyak atas insight-nya yang luar biasa hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak deep dive kita kali ini. Semoga rangkuman ini memberikan pemahaman yang lebih dalam dan tentunya bermanfaat. Sampai jumpa di deep dive berikutnya.